Berikut ini manfaat gelombang radio. Yang pertama, membawa informasi penting. Gelombang radio bermanfaat untuk membawa informasi penting lebih mudah. Dengan gelombang radio, memungkinkan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh dengan mudah seperti ponsel, radio, dan TV. Yang kedua, menyalurkan transmisi radio. Gelombang radio juga digunakan untuk mengirimkan sinyal radio, seperti yang ada pada stasiun radio. Yang ketiga, memudahkan kontak dengan pesawat. Manfaat gelombang radio selanjutnya yaitu mempermudahkan kontak dengan pesawat terbang untuk berkomunikasi dengan menara pengawas lalu lintas udara. Berikut manfaat gelombang mikro. 1. Memanaskan benda. Gelombang mikro berguna untuk memanaskan benda dengan cara memberikan radiasi gelombang mikro pada benda tersebut. Alat ini disebut microwave oven. Benda yang berada di dalam microwave oven akan dikenai radiasi gelombang mikro dan kemudian menjadi panas dalam waktu singkat. Keuntungannya adalah memasak dapat dilakukan secara cepat dan tanpa api. Lalu yang kedua, menentukan posisi suatu objek. Radar atau radio detection dengan prinsip pemantulan gelombang mikro dapat digunakan untuk menentukan jarak pemancar dengan suatu objek dan menentukan arah dan posisi secara tepat. Lalu yang ketiga, mengobati pasien penderita kanker atau tumor. Cara kerjanya mirip dengan gelombang mikro pada microwave oven. Gelombang mikro dipancarkan tepat di lokasi tumor di dalam tubuh sehingga terjadi efek pemanasan dan akhirnya sel kanker atau tumor dapat hancur. Keuntungannya adalah dapat menyembuhkan kanker atau tumor tanpa pembedahan. Lalu yang keempat, sebagai media komunikasi. Gelombang mikro juga dapat digunakan sebagai media transmisi data. Gelombang mikro yang memiliki frekuensi tinggi mampu mengirim data dalam jumlah besar. Panjang gelombang yang cukup pendek menyebabkan gelombang merambat relatif cepat serta hanya membutuhkan antena kecil. Wi-Fi dan Bluetooth adalah contoh alat komunikasi yang menggunakan gelombang mikro. Namun demikian, kinerja gelombang ini menurun saat cuaca buruk. Sinar inframerah. Sinar inframerah sering digunakan untuk terapi medis dan juga digunakan oleh militer untuk melihat di tempat gelap ataupun berkabut. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam sinar inframerah. 1. Dalam kehidupan sehari-hari untuk remote control dan berbagai barang elektronik. 2. Dalam bidang industri, membantu mengeringkan cat kendaraan lebih cepat. Untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. 3. Dalam bidang kedokteran, sebagai terapi fisik untuk membantu menyembuhkan cacar dan encok. Cahaya tampak. Cahaya tampak adalah salah satu kelompok dari gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia tanpa menggunakan alat bantu seperti alat optik. Manfaat cahaya tampak dapat kita gunakan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berupa sinar laser. Seperti penggunaan sinar laser pada serat optik yang berfungsi dalam bidang telekomunikasi. Adapun beberapa manfaat cahaya tampak yaitu manfaat cahaya tampak yang pertama yaitu dari bidang kedokteran, di mana sinar laser tersebut dipakai untuk mendiagnosis suatu penyakit atau pengobatan penyakit serta perbaikan keadaan cacat tertentu dan perbedahan. Manfaat cahaya tampak yang kedua yaitu dari bidang astronomi, dipakai untuk melakukan pengukuran jarak bumi, bulan, serta planet. Manfaat cahaya tampak yang ketiga yaitu dari bidang industri, di mana cahaya tampak dalam sinar laser dipakai untuk melakukan pengawasan, pemotongan lempengan baja, dan pengeboran. Ultraviolet sering disingkat dengan UV. UV adalah radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, tetapi lebih panjang dari sinar X yang kecil. Sinar UV terbagi dua, yaitu pertama, panjang gelombang 380 sampai 200 nanometer. Yang kedua, UV vakum 200 sampai 10 nanometer. Sinar
Sinar ultraviolet ini bisa dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Kerja sinar UV dari matahari dapat mengionisis partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut dengan lapisan ionosfer. Lapisan ozon di atmosfer dapat menyerap sinar UV sehingga tidak bisa sampai ke permukaan bumi. Berlubangnya lapisan ozon dapat meningkatkan sinar UV yang sampai ke permukaan bumi sehingga akan mengancam makhluk hidup. Manfaat-manfaat dari sinar UV ini dapat juga dimanfaatkan dalam bidang industri, terutama dalam proses sterilisasi. Dalam beberapa hal sinar ultraviolet bermanfaat untuk manusia, yaitu sumber vitamin D, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi risiko kanker, dan mencegah depresi. Sinar X. Sinar X adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan gelombang radio. Sinar X yaitu yang pertama berfungsi untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami cedera atau sakit. Yang kedua, bisa untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit seperti osteoporosis. Ketiga, berguna untuk melihat efek dan pengobatan medis yang telah diberikan. 1. Sinar gamma. Sinar gamma dapat digunakan sebagai radiasi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan SDA dan juga sel kanker sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. 2. Kematian gamma. Gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radiasi elektromagnetik. Proses nuklir atau subatomi lain seperti penghancur elektron. 3. Apakah sinar gamma termasuk gelombang elektromagnetik? Ya, karena gelombang sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas dampak negatif dan positif dari adanya radiasi gelombang elektromagnetik. Apa sih dampak negatif dan dampak positifnya? Yuk kita bahas. Gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, radiasi inframerah, sinar X dan sinar gamma dapat mengakibatkan dampak negatif seperti konsekuensi fisik. Karena efek termal dapat diakibatkan oleh radiasi elektromagnetik intensitas tinggi seperti gelombang mikro, inframerah atau radiasi frekuensi dan mengakibatkan luka bakar, kerusakan pada jaringan dan penyakit termal lainnya. Efek termal lainnya dapat ditimbulkan akibat paparan dari EMF dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang lama. Dampak negatifnya yaitu terjadi pada mata dan kulit. Karena radiasi UV dari matahari, terutama sinar UVA dan UVB, dapat menimbulkan berbagai dampak pada kulit, termasuk sengatan matahari, penuaan dini, dan kemungkinan lebih tinggi terkena kanker kulit. Selain itu, paparan cahaya tampak yang kuat dalam jangka waktu yang lama seperti laser dapat membahayakan mata dan mengakibatkan luka bakar pada retina. Kemudian dampaknya ada juga berdampak pada efek kognitif. Beberapa orang mungkin mengalami dampak psikologis atau kognitif akibat pandangan atau kekhawatiran mereka terhadap paparan EMF. Kemudian dampak negatif yang lainnya yaitu adanya gangguan ritme sirkadian dan tidur. Melatonin, hormon yang mengontrol siklus tidur bangun, dapat ditekan oleh paparan beberapa bentuk EMR, terutama cahaya biru yang dihasilkan oleh gadget elektronik atau lampu terang. Hal ini dapat mengganggu siklus tidur dan berdampak pada kesehatan umum dan kesejahteraan mental. Kemudian, dampak positif dari adanya radiasi gelombang elektromagnetik yaitu dapat mempermudah komunikasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan dapat digunakan sebagai pemanas microwave. Dan banyak lagi dampak positifnya bagi kehidupan kita di sehari-hari. Penting untuk ditekankan bahwa paparan radiasi elektromagnetik secara umum mempunyai dampak yang sangat kecil terhadap kesehatan sebagian besar orang. Untuk mengurangi kemungkinan bahaya, sumber intensitas tinggi seperti aplikasi industri atau peralatan pencitraan medis tunduk pada peraturan pada keselamatan dan perlindungan yang ketat.